Selanjutnya terjadi perubahan, di mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 berganti menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 berganti menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Walau belum menyentuh mandat konstitusional yang digariskan, ada kemajuan konsep keterlibatan DPD dalam lawmaking proses dibandingkan undang-undang sebelumnya. Namun, kemajuan kecil itu pun tidak dapat diimplementasikan karena ketidaksepakatan akan makna normatif dari kedua undang-undang baru tersebut di tingkat praksis. Kemajuan regulatif itu pada akhirnya ibarat kuda berlari, kencang sekali, tapi masih di kandang sendiri. Ia hanya tampak berlari, tapi tidak ada jarak atau ruang yang dilewati. DPD seolah sudah memperoleh wewenang, tetapi sesungguhnya tidak, karena wewenang tersebut diikat dalam ruang-ruang aktualisasi tertentu dan terbatas saja. Begitupun di kamar-kamar yang decisif, kamar di mana DPD bisa berlari kencang menuju masa depan, membawa aspirasi saudara-saudara kita dari daerah dan dari seluruh pelosok tanah air. Ternyata tidak dapat kami masuki. DPD masih terpasung dan dari realitas yang ditegaskan oleh konstitusi. Karenanya kami berpendapat, kedua undang-undang baru di atas sebenarnya masih bertentangan dengan konstitusi. Tentu saja pendapat itu bukan merupakan subjektivitas kami di DPD. Kami menjaring sejumlah besar pendapat pakar yang ternyata sepaham dengan kami. Dengan alasan kondisional, intelektual, ideal, dan historikal itulah upaya final ini kami lakukan. Seluruh rakyat di seluruh Nusantara ini menginginkan agar peran daripada DPD RI jauh lebih banyak sesuai dengan representasi keterwakilannya dan kepercayaannya yang diberikan oleh seluruh bangsa dan negara ini. Dewan Perwakilan Daerah harus pula mendapatkan kehormatan, harus mendapatkan daerah yang menjadi hak dan kewenangan konstitusionalnya. DPD mengajukan kepada DPR, disetujui oleh DPR, lalu jadi RUU-nya DPR dihadapkan kepada Presiden. Turun sudah suaranya lembaga perwakilan. DPD dapat mengajukan RUU. DPD ikut membahas RUU. Apa yang kita harapkan dengan otonomi daerah dan hadirnya DPD adalah ini saatnya Indonesia membangun dari daerah. DPR, Presiden, dan DPD memiliki kekuasaan yang seharusnya seimbang pula. Amar putusan mengadili, menyatakan satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gerakan Reformasi tahun 1998 mendatangkan banyak perubahan di negeri ini, utamanya perubahan sistem dan praktek ketatanegaraan. Semenjak berdiri 2004, peran dan fungsi DPD belum sesuai dengan harapan, sebagaimana gagasan awal terbentuknya lembaga legislatif yang memiliki peran dan fungsi legislasi yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Semangat reformasi belumlah mampu mendorong terbentuknya DPD yang kuat dengan segala hak legislasi, penyusunan anggaran, dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, DPD di awal terbentuknya mengusulkan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. DPD pun telah mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, ormas, politisi, dan tokoh-tokoh nasional agar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 diamandemen kelima. Perjuangan DPD dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 seakan membentur tembok karang lembaga DPR RI yang menolak usulan amandemen tersebut. DPD tidak pernah putus asa dalam memperjuangkan hak-haknya. Pada tanggal 14 September 2012, lembaga yang dipimpin Irman Gusman mendaftarkan gugatan pengujian materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3.
Gugatan DPD RI juga dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang P3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. DPD memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-Undang MD 3 antara lain Pasal 143 Ayat 5, Pasal 144, Pasal 146 Ayat 1, Pasal 150 Ayat 3, serta pengujian Undang-Undang P3 antara lain Pasal 20 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 3, Pasal 22 Ayat 1, Pasal 23 Ayat 2, Pasal 43 Ayat 1, Pasal 68 Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 5. Sesuai pasal di Undang-Undang MD 3 dan P3 tersebut, Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengusulkan dan turut membahas rancangan undang-undang terkait kepentingan daerah. Padahal sesuai dengan amanat pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, DPD memiliki kewenangan mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang terkait dengan daerah. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2013 mengabulkan sebagian gugatan DPD RI. Kedudukannya di bidang legislasi, Dewan Perwakilan Daerah menjadi setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang terkait dengan daerah. Mahkamah Konstitusi memutuskan DPD RI berhak dan atau berwenang mengusulkan rancangan undang-undang tertentu dan membahas rancangan undang-undang tertentu sejak awal hingga akhir. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan DPR, DPD, dan pemerintah secara bersama-sama menyusun program legislasi nasional atau prolegnas terkait dengan daerah. Mengenai kewenangan, DPD ikut membahas rancangan undang-undang. Pembahasan RUU harus melibatkan DPD pada pembahasan tingkat 1, yaitu menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas daftar inventaris masalah sebagai tahap awal. DPD juga turut menyampaikan pendapat mini terhadap tahap akhir pada pembahasan di tingkat 1. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR sebelum persetujuan bersama DPR dan Presiden. Beberapa langkah yang dilakukan DPD RI diantaranya akan membentuk tim kerja guna membahas mekanisme kerja penyusunan legislasi, menyusun revisi tata tertib DPR dan tata tertib DPD, serta revisi Undang-Undang MD 3 dan Undang-Undang P3 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Poin penting dari putusan Mahkamah Konstitusi. A. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang terkait daerah yang posisinya setara dengan RUU dari Presiden dan dari DPR. B. Pembahasan RUU dilakukan dengan 3 pihak yang setara atau tripartit, yaitu Presiden, DPD, dan DPR, bukan fraksi-fraksi di DPR. Hingga pada pembahasan tingkat 2 dilakukan, DPD menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. C. Penyusunan prolegnas dilakukan bersama 3 lembaga, yaitu DPR, Presiden, dan DPD atau tripartit. D. DPD dapat mengusulkan RUU tentang pencabutan Perpu yang berkaitan dengan bidang tugas DPD. E. Putusan MK berlaku pada saat diucapkan. Oleh karenanya, tidak perlu menunggu revisi Undang-Undang MD 3 dan Undang-Undang P3. Selain DPD RI,
16 lembaga dan 40 perorangan turut mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan DPD RI. Mereka adalah Syamsuddin Haris, peneliti LIPI, Yudi Latif, Direktur Reform Institute, Sukardi Rinakit, pendiri Yayasan Sugeng Saryadi Sindiket, Titi Anggraini, Direktur Perludem, Toto Sugiarto, peneliti Sugeng Saryadi Sindiket, Yuris Olowan, Ketua Formapi, Himawan Estubagio, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Jawa Timur, Refli Harun, Direktur Konstitusional dan Elektoral Reform Center, Yuda Kusumaningsih, Perwakilan Perempuan, Sulastio, Direktur IPC dan Wasekjen KIPP, Pipit Apriani, Peneliti KIPP, Yusfi Triadi, Koordinator JPPR, Abdullah, Koordinator ICW, Ferry Amsari, Dosen Universitas Andalas Padang, King Faisal Sulaiman, Direktur LBH Imparsial, dan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, serta 40 pemohon perorangan. DPD melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis, Magdir Ismail, Muspani, Alexander Lai, Aan Eko Widiarto, dan Najmu Lailah. DPD juga melakukan konsultasi dengan Presiden Hak dan kewenangan DPD memang terbelenggu dengan berbagai undang-undang yang tidak memihak dengan lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum ini. Meski demikian, keberadaan DPD yang hampir berusia 1 dasawarsa ini telah memerankan diri semaksimal mungkin sebagai wakil daerah yang duduk di lembaga legislatif. Peran ini dijalankan oleh alat kelengkapan DPD yang terdiri dari pimpinan, panitia musyawarah, komite-komite yang terdiri dari komite 1, komite 2, komite 3, dan komite 4, panitia perancang undang-undang, panitia urusan rumah tangga, badan kehormatan, panitia akuntabilitas publik, panitia hubungan antar lembaga, dan kelompok DPD di MPR. DPD pernah mengukir sejarah dengan menggelar sidang paripurna khusus pada 19 Agustus 2009 dengan agenda mendengarkan pidato Presiden tentang pembangunan daerah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sidang dihadiri oleh gubernur, wali kota, bupati, dan ketua DPRD seluruh Indonesia. Sebagai parlemen nasional yang bersidang di ibu kota Jakarta, DPD dalam menjalankan tugasnya juga memiliki kantor di setiap provinsi dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan daerah. Hingga saat ini, DPD telah memiliki kantor perwakilan di seluruh Indonesia. DPD serius menyusun dan membahas paket rancangan undang-undang di bidang otonomi daerah, seperti RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilu Kada, RUU Desa, RUU Keistimewaan Yogyakarta. DPD membahas pemekaran daerah, perlindungan TKI di luar negeri, dan mediasi konflik antar daerah. DPD juga turut aktif dalam diplomasi dengan negara sahabat, peduli pada masalah sosial kemasyarakatan seperti korban banjir dan gempa, peningkatan ketahanan pangan nasional, memperhatikan daerah perbatasan dengan merancang undang-undang masalah perbatasan, yang diantaranya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, kepastian batas wilayah, pendidikan yang tertinggal, pertumbuhan ekonomi yang kurang merata, serta masalah kesehatan. DPD terlibat aktif dalam sidang bersama atau joint session bersama DPR setiap tanggal 16 Agustus, yang agendanya Presiden menyampaikan pidato kenegaraan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Seusai sidang bersama, DPR DPD, pimpinan dan anggota DPD menghadiri rapat paripurna DPR yang agendanya pidato Presiden tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan nota keuangannya.
DPD dan DPR bergantian menjadi tuan rumah sidang bersama. Hingga periode kedua ini, DPD telah menunjukkan kinerjanya. Ini dibuktikan dengan 414 produk yang terdiri atas usul RUU, pandangan dan pendapat, pertimbangan, hasil pengawasan, dan usul DPD terkait prolegnas. Tentu dengan keputusan MK itu akan merubah posisi DPD yang tadinya dianggap sebagai LSM plat merah lah ya, berbagai macam identitas yang ditempatkan. Tapi dengan putusan MK yang mengembalikan hak konstitusional DPD, sekarang DPD telah kembali utuh kewenangannya sejajar dengan DPR dan Presiden. Nah, untuk itu kami telah melakukan konsultasi dengan Presiden, dan Presiden akan memimpin keputusan MK ini bersama DPR dan DPD supaya pembahasan legislasi ke depan itu melaksanakan sesuai dengan keputusan MK tersebut. Dan ini adalah kemenangan rakyat dan daerah Indonesia. Karena artinya apa? Karena selama ini apa yang telah kita suarakan ya sudah banyak, tapi karena mekanismenya direduksi oleh DPR tersebut, ya akhirnya apa yang kita telah hasilkan tidak maksimal kita perjuangkan. Dengan posisi sekarang, ya tentu aspirasi yang selama ini banyak di daerah kan bisa kita suarakan dengan baik sekali, dengan tujuan tentu bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui membangun daerah dan kemajuan untuk seluruh tanah air. Itulah cita-cita mulia daripada legislasi tersebut. Semua pihak yang terkait, pemerintah, DPD, pemerintah dan DPR, dan DPD sendiri itu harus memastikan bahwa setiap membahas rancangan undang-undang, maka 3 pihak ini yang terlibat. Salah satunya tidak terlibat, atau lebih spesifiknya, kalau DPD tidak terlibat atau tidak dilibatkan, maka rancangan undang-undang yang terkait itu tidak akan sah secara formil konstitusi atau cacat formil konstitusi. Yang kedua adalah bahwa tanpa menunggu aturan-aturan yang harus dibuat, maka putusan MK itu sebetulnya mengarahkan kita untuk semua pihak, di 3 pihak tadi, DPR, pemerintah, dan DPD, selalu duduk bersama, sekali lagi, selalu duduk bersama. Yang ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat berimplikasi positif bagi pemerintah atau termasuk juga bagi DPR dalam proses membahas rancangan undang-undang. DPR 1 suara, pemerintah 1 suara, DPD 1 suara dalam proses pembahasannya. Keputusan MK ini adalah menegaskan mengenai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang tertentu terkait dengan daerah bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam prakteknya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sudah terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang, misalnya dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ikut serta terlibat penuh dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut hingga tingkat 1. Untuk ke depan, kami tentu akan terus memperjuangkan kesetaraan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam kedudukan membuat undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah sebagai bagian dari penyempurnaan sistem ketatanegaraan kita. Kelemahan DPD dari sisi kewenangan agak menyulitkan DPD menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah. Maka ada 3 yang bisa ditempuh pada waktu
menurut kajian para pakar. Pertama, bagaimana melakukan legislative review, pendekatan lobby, lalu merevisi undang-undang yang demikian. Yang kedua, kalau tidak mungkin judicial review. Yang ketiga, amandemen. Banyak ketika proses negosiasi, perundingan antara pimpinan lembaga membicarakan bagaimana merevisi undang-undang Susduk dan undang-undang P3, itu selalu mengalami jalan buntu. Nah, setelah dirinci berbagai pasal kita ajukan, ternyata ini tidak bertepuk sebelah tangan. Pemerintah malah selain tidak mengajukan saksi-saksi yang membantah argumen DPD, bahkan lebih menarik lagi ketika DPR sama sekali tidak mengajukan saksi ahli, bagaimana biasanya dalam perkara-perkara lain di mana undang-undang yang dilahirkan judicial review. Sehingga ketika putus, maka kecuali persetujuan, seluruhnya proses keikutsertaan membahas dari DPD itu dikabulkan. Sejak DPD lahir, DPD tidak bisa menggunakan hak dan kewenangannya ikut dalam proses legislasi. Hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang, hak ikut membahas rancangan undang-undang sampai selesai, itu dipreteli oleh Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3, Undang-Undang P4. Nah, ini semua membuat DPD seperti lumpuh. Dia satu lembaga negara yang sangat strategis, sama kedudukannya dengan DPR, mewakili kepentingan daerah, tapi nggak bisa memperjuangkan legislasi kepentingan daerah. Padahal pasal 22D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 45 itu memberikan hak dan kewenangan konstitusional kepada DPD ikut mengajukan rancangan undang-undang untuk ikut membahas rancangan undang-undang sampai selesai. Nah, jadi kita berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk meminta supaya hak DPD itu dipulihkan. Jadi MK sebetulnya tidak mem-create hak yang baru. MK itu hanya memulihkan kembali hak legislasi DPD yang selama ini dikebiri oleh Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3. Tentang judicial review ini itu sudah dipersiapkan sejak DPD RI dan DPR berinteraksi mengenai RUU Keistimewaan Jogja. Nah, di situ sebetulnya DPD merasakan bahwa ada hal yang sebetulnya sangat spesifik menjadi domain DPD, tetapi terjadi beberapa kesulitan dalam interaksi dengan DPR yang sumbernya itu ternyata dari Undang-Undang 27 dan Undang-Undang 12 2011. 2012 kemudian dilakukan secara resmi usul judicial review DPD RI mengenai beberapa pasal di dalam Undang-Undang MD3 serta Undang-Undang tentang penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa langkah yang dilakukan DPD RI diantaranya akan membentuk tim kerja guna membahas mekanisme kerja penyusunan legislasi, menyusun revisi tata tertib DPR dan tata tertib DPD, serta revisi Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3 sesuai dengan putusan MK. DPD juga melakukan konsultasi dengan Presiden dan juga dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terjadi, salah satunya adalah memberikan dampak yang besar dalam proses legislasi kita dalam hubungan antara Presiden dan DPR, termasuk dalam hubungan antara tiga lembaga Presiden, DPR, dan DPD. Kalau dulu Presiden berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik di DPR dalam proses legislasi, maka pasca putusan MK adalah Presiden berhadapan cukup dengan satu kekuatan politik di DPR, yaitu lembaga DPR,
termasuk dengan berhadapan pada satu kekuatan politik di lembaga DPD. Jadi tripartit atau tiga pihak yang kemudian melakukan pertarungan legislasi ini menjadi sebuah proses ketatanegaraan, sebuah proses formil pembentukan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang harus segera dijalankan oleh Presiden dan DPR dan DPD. Adapun langkah strategis lainnya adalah memang tidak punya pilihan lain selain yaitu mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang MD3. Ini yang bisa mungkin memayungi ya, karena Undang-Undang MD3 banyak hal pasal yang sebetulnya dispute dengan konstitusi. Lah hal-hal yang seperti ini yang harus dibenahi, dan dengan revisi Undang-Undang MD3 tadi itu sebetulnya DPD bisa memiliki relatif kewenangan untuk mengeksekusi program-programnya, ya apa yang menjadi tupoksinya, sehingga DPD kalau harus ke daerah itu tidak menanggung beban ya, bahwa aspirasi daerah tidak dilaksanakan dan sebagainya itu. Dan inilah sebetulnya konsekuensi logis bahwa DPD sebagai lembaga negara itu juga dan dipilih langsung oleh rakyat memang harus memiliki legitimasi dan memiliki payung hukum. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kewenangan DPD dengan adanya putusan MK, mereka bisa lebih meningkatkan masukan-masukan dari daerah, di mana setiap daerah memang ada beda-bedanya atau perbedaan antar daerah itu sangat signifikan, sehingga memang nanti akan terjadi juga perdebatan dalam menetapkan undang-undang, di mana wilayah timur dengan wilayah barat pasti akan sangat berbeda kebutuhan undang-undangnya. Nah, oleh karena itu di sini diperlukan sebenarnya mekanismenya, di mana DPD walaupun tidak bisa menentukan undang-undang, hanya memberikan masukan di dalam rapat plenonya tetap di DPR, tentu saja kewenangannya adalah justru bagaimana mengaspirasikan yang ada di masyarakat. Tetapi juga yang perlu dipertimbangkan adalah aspek ekonomi jangka menengah panjang. Jadi hanya tidak bersifat lokal, tapi sudah bersifat nasional ataupun juga regional, karena 2015 kan kita sudah masuk pada masyarakat ekonomi ASEAN. Kini, DPD memiliki kewenangan legislasi yang lebih luas. Seluruh alat kelengkapan DPD diharapkan memaksimalkan kinerjanya dalam memerankan fungsi dan tugas DPD sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Kedepan, dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang lebih luas, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, lembaga ini mampu meningkatkan kesejahteraan daerah dan seluruh rakyat Indonesia.